Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi e-commerce toko pakaian Ekal dengan menggunakan metode framework metode COVID 5. Di sini ada anggota kami yang bernama Inaka Trisi Sinaga dengan NIM 19210998 dan saya sendiri dengan Putri Arum Maharani dengan NIM 19211024, lalu ada Nazan Hanifah dengan NIM 19210994. Selanjutnya ada latar belakang. Audit sistem informasi pada e-commerce adalah proses penting untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan kinerja sistem dalam menjalani operasi bisnis. Secara online, beberapa latar belakang masalah yang mungkin muncul dalam audit sistem informasi pada e-commerce yaitu keamanan data yang seringkali menyimpan informasi sensitif pelanggan seperti data pribadi, informasi pembayaran, dan riwayat transaksi. Keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam audit sistem informasi karena pelanggaran keamanan dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang serius bagi perusahaan. Selain itu, untuk proses pembayaran yang dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar keamanan, audit sistem informasi akan memeriksa kepatuhan terhadap standar ini serta efektivasi kontrol yang diterapkan untuk melindungi informasi pembayaran pelanggan. Selanjutnya ada audit sistem informasi. Audit sistem informasi pada e-commerce adalah proses evaluasi dan pemeriksaan yang sistematis terhadap infrastruktur, teknologi, informasi, dan sistem yang digunakan oleh sebuah platform e-commerce. Selanjutnya ada COVID 5, Control Objection from Information and Related Technologies, adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau TI yang diterbitkan oleh ISACA, Information System Audit dan Control Association. Lalu COVID-5 membantu organisasi dalam mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI yang efektif dengan menyediakan metode yang komprehensif dan interaktif. Oke, selanjutnya identifikasi masalah. Audit sistem informasi inventory menggunakan framework COVID-5 di toko pakaian Ekal adalah langkah penting untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem informasi perusahaan. COVID-5 diakui secara global sebagai kerangka kerja utama dalam manajemen dan audit teknologi informasi atau TI, yang menyediakan panduan komprehensif untuk mengevaluasi dan meningkatkan kontrol serta proses TI di berbagai organisasi. Melalui audit ini, toko pakaian Ekal dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem informasi inventory mereka, memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis dan regulasi yang berlaku, serta merancang langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan sistem. Audit ini menjadi fondasi penting dalam manajemen risiko dan memastikan bahwa investasi perusahaan dalam TI memberikan nilai tambah yang optimal. Lalu, di sini ada dua pengumpulan data. Yang pertama, observasi dengan melakukan peninjauan sistem pada toko pakaian Ekal. Yang kedua, wawancara dengan melakukan wawancara online kepada beberapa konsumen. Lalu, metode penelitian. Perhitungan nilai kematangan atau maturity level didapatkan dari perhitungan masing-masing jawaban oleh responden dikalikan dengan bobot setiap jawaban yang telah ditetapkan dan dibagi dengan total pertanyaan. Rumus perhitungan nilai kematangan yaitu skala yang digunakan untuk menentukan level kapabilitas menggunakan skala N atau P atau L atau juga F. Setiap penilaian memiliki tingkat pencapaian masing-masing. Berikut ini adalah tabel perantingannya. Sini ada indeks maturity. Sini ada sigma jawaban kali bobot dikali sigma total pertanyaan. Nah, di sini ada maturity level. Ada level 0 sampai 5. Sini ada level 0 tidak ada atau no existent atau deskripsinya tidak ada proses sama sekali.
Lalu level 1, proses tidak teratur dan tidak konsisten. Yang kedua, proses dilakukan secara berulang namun tidak terdokumentasi dengan baik. Level 3, proses dokumentasikan dan distandarisasi. Level 4, proses dikelola dan diukur untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Dan level kelima, proses terus ditingkatkan melalui evaluasi dan inovasi. Selanjutnya di sini ada hasil analisis perhitungan dari nilai kematangan terhadap proses domain DSS dan MEA yang berjumlah 9 proses. Maka diperoleh tingkat kematangan yang telah dicapai oleh sistem informasi toko pakaian EKAL. Berikut adalah tabel rekapitulasi model capability. Di sini ada subdomain DSS yang berjumlah 12. Dari masing-masing DSS diambil 2. Dengan rata-rata subprosesnya ada 3,77 dan maturity levelnya 4. Dan di sini ada subdomain MEA. Di sini kita memakai 3 MEA, masing-masing MEA memakai 2. Di sini rata-rata subprosesnya 3,75 dan maturity levelnya 4. Selanjutnya ada nilai kesenjangan yang diambil dari perbandingan nilai rata-rata yang didapatkan dengan nilai yang ditargetkan. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan nilai kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan yang diperoleh domain DSS adalah 1,59 dan domain MEA adalah 0,76. Selanjutnya itu perbedaan kondisi kesenjangan tata kelola seluruh domain proses saat ini dengan tata kelola yang diharapkan. Dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Di sebelah sini ada grafik tingkat kesenjangan DSS dan ada keterangan current maturity dan expected maturity-nya. Dan di sini juga ada grafik tingkat kesenjangan dari MEA, ada current maturity-nya dan ada expected maturity-nya. Setelah itu ada perhitungan tingkat kematangan dengan skala peratingan adalah sebagai berikut. Di sini ada grafik tingkat kesenjangan dari DSS dan MEA. Di sini nilai kesenjangannya yaitu total maturity indexnya 1,42 dan maturity levelnya di 0,24 atau 24%. Nilai kesenjangan dari MEA-nya kita mendapatkan 1,05, maturity levelnya 0,35 atau 35%. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran berdasarkan hasil audit yang sudah diperoleh dari penelitian sistem informasi pada toko pakaian dengan menggunakan framework COVID-5 dominan DSS dan MEA, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan yang diperoleh hasil dominan DSS sebesar 3,73 yaitu berada pada level 3 dan dominan MEA sebesar 3,75 yaitu berada pada level 3. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem informasi inventory telah terdefinisi dengan baik dan terstandarisasi dan juga menunjukkan konsistensi dengan batas-batas yang terdefinisi. Saran yang dapat diberikan dan dipertimbangkan adalah meningkatkan pengelola sistem informasi agar sistem yang diharapkan dapat diimplementasikan dan untuk proses yang belum mencapai batas yang harapkan dapat dilakukan perbaikan sistem rekomendasi yang diberikan sehingga dapat lebih baik untuk kedepannya dan mendepankan efektivasi dan efisiensi para pengguna. Selanjutnya kami akan membacakan Q&A. Oke, pertanyaan pertama, apakah COVID-5 memberikan panduan terkait integrasi sistem baru atau pengembangan fitur baru di toko pakaian EKAL? Jawabannya, COVID-5 memberikan panduan dalam memastikan bahwa integrasi sistem baru atau pengembangan fitur baru dilakukan dengan mempertimbangkan kontrol yang diperlukan untuk menjaga integritas dan ketersediaan sistem. Pertanyaan kedua, bagaimana COVID-5 membantu dalam mengelola keamanan informasi di toko pakaian EKAL? Jawabannya, COVID-5 memberikan panduan terstruktur untuk mengelola risiko keamanan informasi dengan menetapkan tujuan kontrol yang spesifik dan mengukur kinerja keamanan secara teratur. Selanjutnya di sini ada Q&A yang urutan ketiga. Pertanyaannya apakah COVID-5 membantu dalam meningkatkan kualitas layanan yang berpengalaman? Jawabannya adalah COVID-5 sangat membantu dalam menetapkan
tujuan kinerja yang terukur untuk layanan dan pengalaman pengguna, dengan fokus pada efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, melalui pengelolaan yang baik terhadap infrastruktur, teknologi informasi, dan proses bisnis yang mendukung. Pertanyaan selanjutnya di nomor 4, bagaimana pengelolaan siklus hidup dan sistem informasi diatur dan dievaluasi? Jawabannya adalah pengelolaan siklus hidup aplikasi dan sistem informasi dari kami diatur dengan mematuhi prinsip dari COVID-5 untuk mengelola resiko, kualitas, dan pengiriman proyek yang efektif. Evaluasi dilakukan dengan memastikan kepatuhan dan efisiensi operasional. Pertanyaan selanjutnya, apakah TI yang digunakan memenuhi standar keamanan? Jawabannya, iya, kami memastikan bahwa teknologi informasi yang kami gunakan memenuhi standar keamanan industri seperti PCI dan DSS untuk pembayaran online dan standar keamanan lainnya yang relevan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.